terkait masalah lembaga pendidikan Misal Arafah. Dengan adanya pembagian raport, mungkin nanti ada anaknya yang mendapatkan prestasi. Bersyukur kepada Allah dan ajarkan mereka bagaimana cara bertawadu, cara berendah hati, agar mereka tak puas diri. Yang dulu mungkin dia pernah dapat peringkat, tapi pada akhir ini dia tak dapat peringkat. Itulah perputaran. Otak yang cerdas tidak bisa menjamin kalau dia akan selalu memegang prestasi. Itu sudah janji Allah. Wa tilkal ayamu nudawilu bainan nas. Ketika orang cerdas dia berhenti untuk berbuat, maka dia akan dikalahkan dengan orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi dia punya kesungguhan yang hebat. Maka anak yang hari ini prestasi, anak yang dibagikan raport bernilai tinggi, maka saya harap kepada Bapak Ibu tetap mengajarkan anak, dan saya pun ajarkan kepada mereka, jangan berpuas diri, karena perjuangan bukan hanya sebatas ini. Perjuangan ini masih panjang. Nanti setelah pembagian raport, kenapa perlu adanya wali santri? Karena kami tak mau melepas anak ini tak jelas. Kami tak mau mereka pulang naik taksi sendiri. Bapak harus jemput. Itulah pertanggungjawaban orang tua. Inilah cara adab dan etika. Bapak antar dia dengan cara baik, maka kami akan kembalikan sementara waktu dengan Bapak dengan cara yang baik. Sambutlah kebaikan ini. Kalau ada perubahan dalam mereka berpakaian, jangan dianggap nanti takut, anak inilah jadi radikal. Takut nengok mereka lah bersurban-surban, dianggap kamu teroris. Dia lah baju-baju, kamu ngomong nak ngebom lah itu. Tidak. Pesantren ini mengajarkan kerahmat dan kasih sayang. Perubahan pakaian mereka bukan karena dibentuk atas pencitraan, tapi ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-imamah yang di atas kepala mereka itu hukumnya sunnah dan sunnatun nabi. Warnanya putih itu sunnah, warnanya hitam itu sunnah. Jadi jangan Bapak remehkan anak yang sedang mengamalkan dan ajaran sunnah nabi. Ini sunnah. Yang kamu tahu kawin itu, yang sunnah itu kawin lagi, nah itu sunnah. Ini lebih dari sunnah, lebih daripada sunnah kawin. Nah maka yang kita anggap hari ini nilai yang mungkin dipandang mata tak sedap, mungkin agak heran, agak aneh, ini adalah bagian daripada proses pendidikan. Kemudian nanti yang di atas meja ini bukan hal yang bernilai, tapi ini bingkisan. Ini tidak minta pimpinan. Inilah para guru dengan gaji yang tidak seberapa di Misal Arafah menyisihkan gaji mereka untuk membelikan bingkisan-bingkisan menghargakan anak-anak yang berprestasi. Karena mereka tahu ayat Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallatina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang berilmu, yang berusaha dengan beberapa derajat. Maka mereka amalkan itu dengan menyisihkan apa yang ada. Mereka singkirkan duit mereka untuk membeli bingkisan. Maka terimalah, jangan nanti Bapak pulang ke rumah, bingkisan mencangkir gelas tidak sampai 10.000. Jangan jengok cangkir gelasnya, jangan jengok tutup tabungnya, jangan jengok tutup botol, jengok Indomie, lemak tuh. Nah, jadi bingkisan ini menyisihkan uang. Ini tidak minta pimpinan, dia tidak minta, mereka menyisihkan uang dari pimpinan. Ada tidak besar, cuma 6 juta lah juara satu. Yo, 6 juta bagi 7. Maka hari ini kita jengok, inilah bagian daripada lembaga pendidikan yang sedang berproses untuk memberikan semangat juang anak-anak. Maka doakan kami guru-guru, karena kami ini Pak, kalau dianggap inilah yang disebut dengan pesantren generasi milenial. Karena kami yang ngurus pondok ini, aku pimpinan dan yang bawa-bawa yang ngurus mitra kerja, kami ini semua doa. Jadi kalau kami ibarat kata dalam mendidik, adanya arogansi, adanya temperamen yang tinggi, karena memang bawaan masih muda. Jadi kalau ada cerita datang ke rumah Buya kami itu bengesnya, aman kami salah, tak jarang kami kena tabuk punggung. Bukan maka salah tabuk punggung, ditabuk punggung kalau untuk mendidik, memberikan pendidikan yang cerdas, memberikan pendidikan yang baik. Kalau kini lah ada hak asasi manusia, anak tak pacak lagi disentuh. Jangankan nak dipukul punggungnya, disentil pakai buku sajalah melapor dengan polisi. Nah yang macam ini tak bertemu di Misal Arafah. Aku tak nyari santri, nah ajaklah anak kamu balik, bawalah ke rumah dedek dewek. Kini jengoklah kamu musim corona. Gara-gara daring, balak bapaknya lah banyak yang gugut gara-gara didik anak. Gara-gara daring, berarti tidak sanggup kamu kita mendidik anak sendiri. Maka kamu titipkan di pesantren. Selagi kami tak melanggar hukum syariat, dukung kami, support kami, jangan lemahkan kami, berikan dukungan yang kuat kepada kami. Maka Bapak, yang terakhir yang ingin kusampaikan setelah pembagian raport, nanti Bapak pulang, adapun proses pengembangan lembaga Misal Arafah, insya Allah yang waktu Bapak mengantar anak yang bangunan di ujung tuh Pak, belum ada, baru nak ngeres kemarin.
Nah sekarang sudah tertegak. Aku ngomong ini bukan minta sumbangan, tidak, aku cuma minta doa. Itu sudah berdiri 3 lokal dengan konstruksi 2 lantai, 4 sama yang di ujung. Dan itu bentuknya RKB dan kan kita alih fungsikan menjadi asrama santri putra di hadapan sana. Nanti insya Allah di bulan 3 akan dinaikkan lagi menjadi konstruksi 2 lantai di lantai kedua. Doakan kami, mudah-mudahan ini lancar, mudah-mudahan pondok itu dibaca besar, mudah-mudahan pondok itu dibaca berkembang. Karena cerdas tidak cukup kalau tidak ditopang dengan fasilitas yang tinggi. Karena fasilitas perlu, ruang belajar perlu, ruang asrama yang nyaman perlu, makanan yang bergizi perlu. Jangan sampai kita kekang anak suruh ngapal Quran, ngapal hadis, setiap hari dijejal kangkung. Kalau mati budak. Maka makanan perlu, yang bergizi perlu, yang ini perlu. Itu lembaga pendidikan itu yang tepat seperti itu. Penyakit-penyakit ujinya gatal, itu penyakit sunah pondok. Menlum kena gatal, belum jadi santri, menkudak setuju. Penyakit gatal kuhab itu penyakit, bukan ujian. Nah itu kapan ada, itu berarti antara 2. Kalau tidak memang dia alergi kulit, kalau tidak memang budak itu jorok. Jadi jangan kita untang-untang ini paradigma lama di pesantren. Anak santri itu harus kena gatal. Kalau dia tidak kena gatal, itu bukan santri. Nah aku nak nyewa mengkat orang itu. Santri itu bukan ujian tuh kalau dia nggak berusaha, badannya bersih, pakaiannya bersih, lemarinya bersih, kamarnya bersih, tempatnya bersih, kena penyakit baru ujian. Baju dilonggok dalam ember, dipakai mano basah mano kering, kena sakit kurap panau, lah memang masuk, memang budak tunjorok. Jadi jangan kita salah tafsirkan, jangan kita ambil salah arti di pesantren ini. Banyak perkara yang kadang-kadang dibuat semacam gimmick, dibuat semacam anekdot. Jadi aku paling sangat tidak setuju. Maka fasilitas perlu, kualitas makanan perlu, kemudian berpakaian perlu, etika beradab berpakaian perlu.